Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini ya gue mau ganti balutan nih teman-teman. Ya, ini pasien yang lukanya ada di jempol. Sebelumnya ini balutan diganti sama anaknya karena pada saat itu gue lagi nggak bisa datang ke rumahnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini gue cuci pakai rebusan air daun sirih teman-teman. Ya, nah, air daun sirih itu kalau secara jurnal ya itu mengandung antiseptik lah teman-teman ya. Jadi bisa digunakan untuk pencuci luka. Tapi nggak kalah dari itu, gua tetap menggunakan sabun antimikrobial teman-teman. Ya, nah tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya kakinya gue bersihin. Kalau teman-teman ikutin videonya dari awal, ya luka ini udah sangat membaik teman-teman ya. Udah nggak ada bengkak. Gula darahnya juga di bawah 200 terus teman-teman, bahkan di bawah 160. Ya, si ibunya ini makannya pantang banget ya. Dia cuma makan kentang, beras merah pun sedikit katanya. Jadi makanannya ya rebus-rebusan ya, telur, ubi gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, itu gue lagi bersihin ya. Jadi lukanya ini tuh nggak bau sama sekali ya teman-teman ya. Jadi dari awal gue datang pun tidak bau. Seandainya bau pun biasanya baunya bau nanah-nanah biasa ya, bukan yang bau banget menyengat kayak gas gangren tuh enggak. Ya karena memang gulanya juga udah bagus ya. Pokoknya intinya dia tuh terakhir dirawat sama anaknya bagus. Terus tiba-tiba makan mie akhirnya kakinya bengkak teman-teman. Ya yang ada lukanya di situ cepet banget katanya. Anaknya juga bingung kenapa nih ya. Baru dari situ manggil gua ya karena ada nomor gua di YouTube karena dia nonton di YouTube teman-teman anaknya. Ya udah dari situ ya udah nih gue edukasi ya. Gue biasanya sekali datang tuh gue udah jelasin teman-teman ya gimana cara ngerawat lukanya biar keluarganya bisa rawat sendiri. Karena memang nggak semua orang ekonominya tuh bagus ya. Tapi kalau pasien ini kebetulan mintanya gue terus yang ngerawat ya. Ya mungkin memang beda ya teman-teman. Nah dirawat dengan perawat gitu kan, dengan dirawat oleh keluarga sendiri yang memang ya beda kompetensinya sih intinya gitu teman-teman. Ya ini gua guntingin ya slognya yang masih kelihatan, yang masih bisa gua gunting tapi nggak terlalu masif ya karena gua bener-bener menghindari adanya berdarah ya teman-teman ya. Ya memang sih kalau dalam nekrotomi atau nggak ngegunting-gunting itu memang riskan banget kalau kita guntingnya mepet, itu adalah hal yang wajar. Cuma di sini gue memang bener-bener cari aman ya karena ini lukanya tuh udah gak bengkak ya teman-teman. Gue berharap bisa cepet bisa sembuh secepatnya lah. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka ya gua bisa home visit ya untuk area Jabodetabek selama itu bisa ditempuh menggunakan motor teman-teman, kendaraan bermotor. Buat yang di luar pulau itu bisa konsultasi lewat online ya teman-teman ya, berbayar seikhlasnya. Buat klinik yang mau kerja sama juga boleh, tinggal chat aja ke gua karena gua beberapa kerjasama di klinik ya teman-teman ya. Nah, ini tuh teman-teman ya. Intinya kalau luka, teman-teman harus 3M. Mencuci, membuang jaringan yang mati dan memilih balutan yang tepat. Mencuci di sini tuh gunakan sabun yang bisa menggunakan sabun yang pH-nya sesuai dengan kulit manusia, teman-teman. Gitu supaya tidak perih. Sebenarnya mencuci ini bisa menggunakan air kemasan ataupun NaCl teman-teman, karena luka seperti ini bukan luka steril. Kalau luka steril itu luka yang dibuat di kamar operasi teman-teman, jadi nggak ada kumannya sama sekali kasarnya ya kan. Luka buatan yang sengaja dibuat di kamar operasi itu luka steril ya kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu udah kalau menurut ahli bahasa mah apaan ya. Nah, kalau luka udah terbentuk terus udah dilalerin banyak nanahnya ya, pada umumnya luka-luka yang terbuka lah itu adalah bukan luka yang steril. Makanya perawatan lukanya juga tidak steril teman-teman, cukup bersih gitu ya. Gue cuci, gue sabunin. Kalau luka steril yang gak gue cuci pakai air aqua juga gitu teman-teman. Kalau luka steril itu kita bersihin lukanya ya wajib
apa ya, wajib dengan prinsip steril, pakai NaCl, sarung tangan steril. Ya kalau luka bersih ya boleh menggunakan air kemasan. Ya sarung tangan pun gua nggak steril ya. Ya mungkin alat ya teman-teman ya yang jelas-jelas benar-benar steril gitu. Karena apalagi kalau kita nekrotominya sampai masif ya, gue pribadi sih jarang ya kalau nekrotomi sampai berdarah gitu. Ya kadang emang gregetan ya, pengen perkembangannya tuh cepet teman-teman gitu kan, jadi pengen ngeguntingin tuh yang putih-putih supaya banyak gitu intinya, biar cepet habis ya. Intinya kalau masalah luka pada pasien diabetes teman-teman ya, itu gulanya intinya harus stabil. Memang kalau menurut tenaga medis ya asal di bawah 200 aman, tapi kalau menurut gua pengalaman pribadi sebagai tenaga kesehatan ya, itu selama gua ngerawat luka lebih aman lagi di bawah 160 ya, karena kalau masih di range di atas 160 di bawah 200 kadang-kadang lukanya akan makin rembesnya cepet ya. Jadi luka juga teman-teman kalau kita sadarin itu apa ya, penanganannya juga berbeda-beda teman-teman. Luka dengan pasien A dengan pasien B walaupun sama letaknya dan mungkin luasnya juga sama, penanganannya juga kadang berbeda. Ada yang gue pakai salep A, seminggu kemudian gak ada perkembangan, otomatis gue harus ganti salep walaupun salep tersebut masih banyak. Ya banyak banget yang nanya, bang kalau luka itu gimana bang naripinnya ya. Kalau gue pribadi ya itu tergantung jarak sama lukanya seperti apa ya. Kalau lukanya besar dan jaraknya jauh banget ya, kadang-kadang gue pernah tempuh jarak tuh 2 jam teman-teman buat merawat luka ya. Mungkin kalau dari Depok ke Bekasi Utara tuh 2 jam ya. Di sini juga ada di video, yaitu lumayan harganya ya, tapi lumayan juga menurut gue pribadi sih, itu masih terjangkau dibanding teman-teman ke klinik-klinik yang memang ngerawat luka ya. Ya memang setiap klinik juga harganya juga beda-beda ya teman-teman ya gitu ya. Jadi kalau lukanya kecil jaraknya deket ya gue juga nggak tarik mahal, dan kebanyakan gue tuh jasanya doang ya. Jadi kasa, cairan, salep, sabun biasanya dari keluarga, kecuali hanya untuk pertemuan pertama gitu teman-teman. Nah ini teman-teman lihat ya, ini kakinya tuh udah pink banget teman-teman ya. Sebelumnya tuh kalau ditegesin itu tuh yang di bawah jempol warnanya hitam ya, kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Ini gue lupa ini pertemuan keempat kalau nggak salah, dah apa kelima ya gue lupa ya. Udah makin kelihatan perkembangannya teman-teman ya, jadinya kelihatan moist banget sih kalau aslinya. Nah di sini gue senangnya tuh keluarganya sangat support semua, suaminya support. Ini pasien ini ibu-ibu ya teman-teman ya, jadi suaminya support, anaknya support ya. Edukasinya juga gampang gitu teman-teman, mudah dimengerti gitu kan. Maksudnya kalau gue sampein tuh dia langsung paham. Kadang kan ada yang beberapa orang memang kurang paham ya, padahal gue ada kurang paham di sini bukan karena dia lulusan SD atau enggak sekolah ya, atau enggak sekolah, tapi kadang-kadang yang susah diedukasi itu orang yang berpendidikan teman-teman dia, terus belaga so tahu. Nah itu udah susah dah tuh jelasinnya ya, karena gue harus jelasinnya bener-bener detail gitu kan. Tapi kalau orang awam biasa dikasih logika dia langsung paham teman-teman ya. Sekadar tahu ya teman-teman ya, ibu ini dulu pengguna herbal sebelum stroke, terus menggunakan herbal ya, kopi intinya. Gua nggak tahu namanya, lupa kopi apa ya, gua nggak sebut mereknya ya. Jadi gulanya tuh 400 terus ya kan. Terus kata orang herbalnya itu yang jualan kopi, udah nggak apa-apa bu, selama nggak lemes ini minum aja kopinya terus. Padahal dengan gula 400, gue curiga dia stroke karena gulanya tinggi teman-teman ya. Nah ini herbal yang beginilah yang tidak bertanggung jawab. Kalau mau herbal teman-teman mendingan godok sendiri ya, misal rebusan kayu manis, rebusan daun salam, itu kan udah jelas teman-teman tahu bahannya apa yang kita buat tanpa pengawet. Dan jangan lupa kontrol ke dokter teman-teman ya. Gue pribadi walaupun ngerawat luka, gue nggak pernah kasih obat teman-teman ya. Jadi gue tuh kalau ngerawat luka tuh nggak pernah kasih obat minum. Kalau butuh obat ya ke dokter teman-teman. Biasanya gue anjurin ke dokter penyakit dalam, nanti di sana biasanya dapet tuh apa obatnya
nyeri, kalau emang nyeri bawa buat mual muntah ya kayak gitu. Yang jelas gula darahnya ini teman-teman, apa ntar dia dapat insulin ya kita juga nggak tahu teman-teman ya. Jadi itu terserah dokternya, karena itu bukan kompetensi gue cuman sebatas ngerawat luka ya. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.